Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kembali berjumpa dengan Bung Hasibuan. Semua saudara kami dimanapun berada, kami sapa dengan cinta dan kami doakan semoga semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, Allahu Akbar. Sekarang saya berada di hadapan Ka'bah, berada di pelataran tawaf seperti yang terlihat. Situasi terkini saat ini juga di hadapan Ka'bah, sangat banyak para jemaah-jemaah yang melaksanakan umrah dan sesudah berniat tentu di Masjid Tan'im, di Masjid Ji'ranah misalnya, atau mungkin ada yang di Hudaybiyah atau di mikot-mikot lainnya, menuju ke hadapan Ka'bah ini dan melaksanakan tawaf seperti yang terlihat ini. Masya Allah, Masya Allah. Setiap langkah semoga semua akan menjadi pahala dan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan semoga nanti saudara juga akan melangkahkan kakinya langsung di hadapan Ka'bah di pelataran tawaf. Semoga kita langkah-langkah kita di sini akan menjadi pahala dan menjadi ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nanti bisa berdoa di sini seperti para jemaah-jemaah. Amin Allahumma amin. Dan kemudian juga bisa melaksanakan sholat di sini langsung di hadapan Ka'bah ini seperti para jemaah-jemaah ini juga berdoa di sana, melaksanakan sholat, menyampaikan hajat-hajat saudara semua. Insya Allah Bung Hasibuan doakan langsung di hadapan Ka'bah al-Musyarrafah. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang ingin kita lihat lebih dekat istilahnya. Di video kali ini kita akan mengungkap sedikit banyak rahasia-rahasia di setiap sudut Ka'bah al-Musyarrafah ini dan di setiap sudut daripada pelataran tawaf insya Allah. Maka judulnya kali ini mengungkap rahasia tersembunyi, mengungkap keistimewaan-keistimewaan yang ada di Ka'bah ini dan juga di pelataran tawaf. Kita mulai. Karena tentu Ka'bah ini dengan 4 sudut, kita akan lihat satu persatu agar nanti saudara yang belum pernah umrah semoga akan lebih memahami apa saja di setiap sudut daripada Ka'bah al-Musyarrafah. Yang pertama kita lihat ini namanya sudut Yamani, atau sering disebut namanya Ruknul Yamani, yang dijaga 2 polisi itu, dan di situ ada kiswah yang terbuka. Ini namanya sudut Yamani. Jika ditarik garis lurus berarti itu lurus ke negeri Yaman, maka disebut namanya sudut Yamani. Sesudah sudut Yamani ini, antara sudut Yamani dengan sudut berikutnya ini yang biasanya kita dianjurkan memperbanyak doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga nanti saudara bisa bacakan langsung di sini insyaallah. Berikutnya yang kita lihat sudut yang ada silver, dibingkai dengan silver itu, dan juga dijaga 2 polisi. Di sana ada Hajar Aswad, batu surga. Terlihat itu di dalam sana itu berkilau. Memang ada di sana bongkahan batu-batu Hajar Aswad itu, Masya Allah. Ini yang disebut namanya sudut Hajar Aswad karena memang ada di situ Hajar Aswad, pojok daripada Hajar Aswad di situ. Kita dianjurkan untuk mengusap ataupun untuk menciumnya kalau memang bisa. Dan di sebelahnya itu ada namanya multazam, ya, di antara Hajar Aswadnya itu dengan pintu Ka'bahnya ini namanya multazam, tempat kita bersandar. Kalau seandainya diperbolehkan bebas seperti biasa, kita bisa disunnahkan menyandarkan 2 telapak tangan kita di sana dan berdoa. Kemudian tentunya itu adalah pintu Ka'bah, dan terlihat di sana gembok Ka'bah itu hanya orang-orang tertentu pemegang kunci Ka'bah tentunya. Masya Allah. Karena itu merupakan Hajar Aswad, sudut Hajar Aswad. Maka siapa yang melaksanakan
tawaf untuk umrahnya ataupun nanti haji atau tawaf apa saja, termasuk juga tawaf sunnah dan tawaf lainnya, setiap para jemaah itu di sini mengangkat tangan seperti itu ya, melambaikan tangannya ke Hajar Aswad. Nanti bagi saudara juga, jika sudah melihat itu, silahkan lambaikan tangannya menuju ke arah Hajar Aswad. Ini karena saya sudah selesai tawaf ya, jadi makanya saya bisa berputar-putar di sini nih. Berikutnya kemudian yang kita lihat di sana, masya Allah, di sana ada batu berwarna coklat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti bongkah batu bata ya. Nah, di sana dahulu sebelah kanannya posisi imam memimpin pelaksanaan sholat berjamaah. Tapi akhir-akhir ini karena masih di COVID, posisi imam dipindahkan ke sana itu ya, yang lurus di hadapan kita di sana, yang ada seperti papan putih di atas itu. Sekarang posisi imamnya di situ. Kalau biasanya di samping batu coklat ini ya, memang di hadapan Ka'bah langsung dulu-dulunya, karena dahulu diperkirakan disitulah area bagaimana malaikat Jibril mengajarkan pelaksanaan sholat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena Rasul tentunya di saat peristiwa Isra wal Mi'raj itu hanya diperintahkan melaksanakan sholat, belum diajarkan itu bagaimana pelaksanaan sholatnya. Selanjutnya sudut yang kita lihat ini sudut yang ketiga, namanya sudut Iraqi. Ya, sudut negeri Irak. Jika ditarik garis lurus maka itu akan ke negeri Irak. Kemudian sudut yang keempat ini namanya sudut Syami. Berarti jika ditarik garis lurus itu menuju ke negeri Syam yang sekarang disebut dengan Syria. Nah, ini yang paling urgent diketahui saudaraku semua. Di antara sudut Iraqi dengan sudut Syami ini ada pancuran emas di atas sana, itu terlihat. Itu pancuran emasnya ya, dan di bawahnya dengan 3 lampu seperti ini, ada bundaran setengahnya di situ. Ini namanya Hijri Ismail, yang disunahkan juga kalau seandainya buka kita boleh melaksanakan sholat di dalam Hijri Ismail ini. Pintunya ada di sebelah ini, itu pintu masuknya biasanya, tapi masih ditutup karena memang di era COVID ini belum dibuka juga untuk para jemaah-jemaah. Biasanya kita akan masuk dari sini dan juga kita akan keluar dari sini juga, karena pintu sebelah sana itu sangat jarang dibuka ya. Nah, itulah semua sudut-sudut daripada Ka'bah Al-Musyarrafah. Kita ungkap sedikit banyak apa yang tersembunyi atau yang tidak diketahui di setiap pojok, setiap sudut daripada Ka'bah Al-Musyarrafah itu. Semoga nanti saudara bisa langsung menyaksikan ya, datang ke sini untuk menikmati keindahan-keindahan di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah ini, insya Allah. Dan nanti terutama bisa juga masuk ke Hijri Ismail yang sudah kita review tadi, melaksanakan sholat di sana. Karena siapa yang melaksanakan sholat di sana seolah dia sholat di dalam Ka'bah Al-Musyarrafah. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi lebih dekat kita mengungkap rahasia di setiap sudut Ka'bah Al-Musyarrafah. Masih ada juga tentunya di sekitar halaman-halaman atau pelataran tawaf ini yang akan kita lihat. Tentu ini semua pelataran tawaf seperti ini, proses pembersihan seperti itu selalu dibersihkan setiap beberapa jam, makanya benar-benar bersih ini pelataran tawaf. Masya Allah. Kita lihat di sekeliling daripada pelataran tawaf ini, pintu demi pintu yang perlu kita ketahui tentunya di saat nanti saudara datang untuk melaksanakan ibadah umrah, maka diperhatikan dari pintu mana masuk
supaya nanti keluarnya mudah menuju ke perhotelan penginapan masing-masing. Ada di sini dengan pelang tanda yang berwarna coklat, bab al-umrah, ini namanya pintu umrah. Jadi nanti silahkan diperhatikan. Kemudian di sana juga yang berwarna biru, bab Malik Abdullah, ini pintu Raja Abdullah. Nanti kalau saudara masuk dari situ, memang hotelnya juga ke arah perluasan ini, berarti menuju ke area misalnya Anjum di sana, Jabal Ka'bah di sana. Jika nanti ini sudah normal dan buka semua, saudara bisa masuk ke situ. Dan di sana ada pelang tanda ila al-mas'a atau tu mas'a, itu di sana, maka berarti itulah jalan menuju ke tempat sa'i. Seperti para jemaah-jemaah ini yang sudah selesai tawaf 7 kali dan sudah sholat sunnah seperti yang kami lakukan tadi, tinggal kita menuju ke Safa Marwah, maka ada petunjuk di sana itu. Ini yang perlu kita ketahui. Dan di sana juga masih ada pelang tanda, papan tanda yang lain. Di sudut sana itu tertulis bab Malik Abdul Aziz, berarti itu pintu Raja Abdul Aziz. Itu yang berwarna hijau, yang memang lurus ke hadapan jam besar itu, ataupun Tower Zamzam, ya. Dan juga masih ada pintu-pintu lainnya yang perlu saudara perhatikan di pelataran tawaf. Kemudian juga yang perlu kita ketahui, di setiap sudut daripada pelataran tawaf ini kita bisa menemukan galon-galon air Zam-Zam seperti ini. Bisa saudara perhatikan nanti jika sudah datang untuk melaksanakan ibadah umrah, maka saudara nanti melihat galon-galon seperti ini semuanya adalah air Zam-Zam gratis. Kita bisa minum sepuasnya di Masjidil Haram ini. Ini juga ada, seperti para jemaah-jemaah itu sudah mengambil air Zam-Zam masing-masing itu, dan kita boleh minum. Ini juga semua air Zam-Zam sampai di setiap sudutnya. Di sana juga ada, seterusnya sampai ke sana. Demikian juga di sana. Oke. Setiap sudut daripada pelataran tawaf ada air Zam-Zam. Galon-galon air Zam-Zam yang sudah disediakan seperti ini, hingga sampai ke lantai-lantai 2 misalnya, lantai 3-nya, atau juga di atas itu, di sutu istilahnya, di atapnya ini, kalau memang sudah dibuka juga di sana disediakan air Zam-Zam. Tapi untuk saat ini tempat pelaksanaan tawaf yang dibuka hanya di dasarnya ini, karena memang yang melaksanakan umroh di era pandemi ini benar-benar dikontrol sedemikian rupa sehingga memang jangan sampai terlalu berdesakan, ya. Jadi nanti juga di atas ada air Zam-Zam. Oke, di sini ada, perlu kita ketahui bagi saudara-saudara nanti yang akan datang untuk umrah atau haji, yang akan berkunjung ke dua tanah suci. Air Zam-Zam ini dua kategori di sini. Satu yang dengan tulisan not cool ini, yang berwarna biru, berarti ini air Zam-Zam yang biasa. Kemudian air Zam-Zam yang hangat yang biasa. Kemudian yang ini, yang hitam ini, inilah air Zam-Zam yang dingin. Jadi kalau nanti saudara melihat ingin air Zam-Zam yang lebih dingin, ambil yang hitam ini, ya, seperti ini juga. Jadi di setiap kerangkanya ini ada 3, ini yang dingin, 1 air Zam-Zam biasa seperti ini, Masya Allah, dan ini yang dingin juga. Kita boleh ambil gelas yang bersihnya di sebelah kanan ini. Oke, saya mau coba merasakan air Zam-Zam biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tekan di sini tuh, dan terdengar gemericik air Zam-Zam, sangat jernih. Subhanallah ini. Allahu Akbar. Semoga nanti saudara juga bisa minum air Zam-Zam langsung di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah ini. Amin, Allahumma amin.
Tentu air Zam-Zam ini merupakan air terbaik di atas muka bumi. Yang disampaikan Rasul juga, ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam tergantung niat kita untuk apa. Kita niatkan semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allah tambahkan rezeki yang berkah, kesehatan. Semoga kita semua terhindar dari segala mara bahaya penyakit. Amin. Allahumma amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah, kita minum air Zam-Zam dulu ya. Langsung menikmati di hadapan Ka'bah Al-Musyarrafah. Alhamdulillahirobbilalamin. Selesai. Gelas plastik yang sudah kita pakai kita buangnya di sini. Yang sudah terpakai ini yang masih bersih. Semuanya sama ya. Jadi memang sudah ada keterangan di sini bahwa ini merupakan air Zam-Zam. Bagaimana adab-adab minum air Zam-Zam juga dijelaskan di sini. Yang pertama, sebelum minum air Zam-Zam tentunya saat minum air Zam-Zam membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian meminum dengan tangan kanan, kemudian membacakan Alhamdulillah sudah kita meminum air Zam-Zam. Kemudian juga bagaimana menempatkan gelas yang sudah terpakai tadi di posisinya seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tentunya juga di saat minum air Zam-Zam membaca doa. Masya Allah, semua sudut-sudut yang ada di Ka'bah ataupun di setiap daripada penjuru pelataran tawaf ini adalah hal-hal yang wajib. Tentu saudara ketahui nanti jika sudah berada di hadapan Ka'bah ini ataupun juga di pelataran tawaf. Mari kita lihat rahasia tersembunyi berikutnya yang ada di hadapan Ka'bah. Sambil kita perhatikan saudaraku, seperti inilah proses pembersihan lantai tawaf, pelataran tawaf. Masya Allah. Jadi ini khusus bagian hadapan, menebarkan sabun-sabunnya seperti itu, terlihat ya. Kemudian belakangnya ini yang membersihkan, ini pengeringnya. Ini yang membersihkan seperti ini. Itu semuanya ya. Makanya, nah tuh. Makanya kenapa sangat bersih ini pelataran tawaf, karena memang setiap beberapa jam dibersihkan oleh pasukan biru ini. Mereka petugas khusus yang membersihkan pelataran tawaf ini. Masya Allah, Masya Allah. Saudara lihat bagaimana jemaah terus turun dari pintu-pintu masuk ini ke pelataran tawaf. Allahu Akbar. Ini yang kami jelaskan tadi. Sekarang di sudut inilah posisi imam memimpin pelaksanaan sholat fardu. Oke, di era COVID yang sekarang. Maka biasanya di hadapannya ini itu tidak ada jemaah yang sholat di sudut ini ya, dikosongkan karena memang imamnya ada di bawah seperti papan-papan putih itu, dinding-dinding putih itu. Jadi persis di hadapannya itu atau di bawahnya itu imamnya memimpin pelaksanaan sholat. Dan sudut berikutnya yang perlu diketahui juga bagi para saudara nanti yang akan datang umrah ataupun haji, disinilah area yang dikhususkan untuk tempat sholat sunnah tawaf 2 rakaat seperti para jemaah itu. Nanti saudara selesai tawaf 7 kali, sudah yakin 7 kali tawaf selesai ya, di sudut ini terakhir tentu Hajar Aswad ini yang di sini ditanda dengan lampu hijau, maka saudara selesaikan 7 kali. Sesudah itu kemudian barulah saudara menuju ke area tempat sholat 2 rakaat di situ. Oke, yang terakhir kita ingin ungkap
rahasia, kita ingin ungkap setiap sudut dari Ka'bah ataupun juga pelataran tawaf. Terakhir kita lihat yang di kubah kuning kecil ini namanya Maqam Ibrahim, dan ini tidak disunnahkan untuk diusap ataupun dicium ya, karena disinilah dahulu bekas kaki Nabi Ibrahim di saat beliau itu merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi di dalamnya itu, di dalam kaca-kaca itu juga kita tidak bisa melihat dari sini. Tidak ada keistimewaannya, maksudnya untuk dicium ataupun tidak ada anjuran untuk menciumnya ataupun mengusapnya. Hanya tentu ini satu tempat yang sangat bersejarah, karena dahulu Nabi Ibrahim pernah berdiri di sini, yang merupakan bekas telapak kaki Nabi Ibrahim di saat beliau merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah, tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu dahulu batu memang yang mempunyai keistimewaan yang bisa naik turun di saat beliau terus memperbaiki Ka'bah, termasuk dengan anak beliau yaitu Nabi Ismail. Nah, yang kita lihat sekarang ada yang di dinding di sana itu, mungkin ada lagi renovasi ya, itu petugasnya ada di atas terlihat. Kita kurang tahu apa yang diperbaiki di sana, apakah bagian daripada kubah-kubah di atas, dinding-dindingnya itu, atau tiang-tiangnya, wallahu alam apa yang diperbaharui di sana. Oke, seperti itulah kita ungkap sedikit banyak setiap sudut daripada Ka'bah Al-Musyarrafah ini, demikian juga setiap sudut yang ada di pelataran tawaf. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kesilapan. Kami akhiri. Jangan lupa untuk di subscribe, like, komen, dan di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di atas sana itu, proyek-proyek masih terus berlanjut. Allahu Akbar.